Nanti maksimal 10 menit. Ya, mungkin sekarang kita memakai kelompok lainnya seperti biasa. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 mengilustrasikan progres kami dulu ke 12 tentang robot wheel Israel Challenge. While following robot based on biology of Yang pertama adalah mekanik robot dan dalam proses perakitan menggunakan PCB bolong dan memasang komponen seperti ESP32, NBU 6050, HCL104, dan L298N melalui pinhead yang disolder ke PCB. Koneksi antar komponen dilakukan dengan kabel jumper, bukan jalur yang kami buat dengan solder. Namun saat pengujian ESP32 tidak terbaca saat menggunakan pinhead karena mungkin koneksi kurang rapat sehingga mengganggu kestabilan sinyal data. Setelah kami coba lepas dan hubungi langsung dengan kabel jumper, ESP32 terbaca normal dan bisa digunakan. Untuk mengatasi masalah ini, pinhead diganti dengan pasangan spacer pada PCB agar ESP32 bisa dipasang lebih stabil dan berfungsi dengan baik. Dengan metode ini, ESP32 berhasil kembali terbaca dan berfungsi sebagaimana mestinya dalam rangkaian. Lalu ini adalah gambar skematik yang kami perbarui. Untuk konfigurasi pinnya adalah dari baterai 12 volt, dari baterai ke 12 volt L298N. Lalu baterai min ke ground. Pada sensor MPU SDA ke GPIO 21 ke ESP32, SCL ke GPIO 22 ESP32, dan pin VCC ke 3,3 volt ESP32, ground ke ground ESP32. Lalu untuk sensor ultrasonik HCSR04, pin trigger ke GPIO ESP32, pin hijau ke GPIO 18, dan pin VCC ke V-in atau 5 volt ESP32, dan ground terhubung ke ground. Lalu untuk enable A dari motor driver ke GPIO 14 ESP32, in 1 ke GPIO 27 ESP32, in 2 ke GPIO 26 ESP32. Untuk motor B, in 3 terhubung ke GPIO 25 ESP32, in 4 terhubung ke GPIO 33 ESP32, dan enable B terhubung ke GPIO 32 ESP32. Berikut ini untuk gambar robot dan roll ini ditenagai dengan baterai 1820. Baterai ini memiliki energi 2,12
dan dengan kapasitas 6.800 dan standar tegangan nominalnya 3,4 volt per baterai. Sebuah multimeter digital digunakan untuk mengukur tegangan baterai sebelum digunakan dalam dalam sistem. Menurut dari hasil pengukuran, tegangannya sekitar 3,82 volt. Baterai dalam keadaan kondisi baik, dan sebagian besar terisi karena nilai ini lebih tinggi dari tegangan nominal. Baterai lithium ion di 18650 ini memiliki tegangan penuhnya 4,2 volt dan akan harus ketika mencapai 3,0 volt. Dan karena itu tegangan 3,8 volt ini berarti baterai telah terisi antara 80 sampai dengan 90%. Ini proses pengukuran dari masing-masing tegangan. Yang sebelah kiri ini tegangannya dari output, dari 12 volt R298, yang tengahnya ini dari output 5 volt L298N, dan yang kiri ini dokumentasinya. Selanjutnya SP32 dipasang dengan driver motor L298N digunakan. Kemudian pin digitalnya berfungsi untuk menentukan arah rotasi dan pin PWM untuk mengatur kecepatan. Setiap motor dihubungkan ke channel driver A dan B. Motor diprogram untuk bergerak maju selama 2 detik, berhenti selama 1 detik, mundur selama 2 detik, dan berhenti selama 1 detik. Data kecepatan motor RPM ini di dicetak ke serial monitor seperti gambar di kiri. Selanjutnya, motor kiri dan kanan dapat mencapai titik nilai RPM simulasi sekitar 235 ketika bergerak maju dan mundur, dan ketika berhenti kembali ke nilai 0. Hal ini menunjukkan bahwa driver motor L298N beroperasi dengan benar dengan kedua motor DC, bereaksi dengan baik terhadap kendali. Adapun kendala yang kami dapati yaitu motor DC bagian kanan itu tidak berputar secepat motor kiri. Meskipun menerima PWM yang sama, titik kecepatan ini muncul saat bergerak maju atau mundur. Itu merupakan kode program ujian komponen motor DC dan motor driver. Kemudian kita melakukan pengujian juga pada sensor MPU yang belum yang sebelumnya kami kesulitan untuk membaca sesuatu. Tidak terdefinisi yang khusus. Sekarang seperti pada tampilan layar bisa terbaca dengan normal. Atau robot dapat berdiri di atas dua roda kami, kemudian fungsi sensor yang akan digunakan untuk membaca akselerasi dan kecepatan sebagai bagian dari sistem penyimpanan koherensi. Pembacaan data akselerasi dan giro yang velocity harus 1 detik setelah sensor berhasil terhubung dan terdeteksi. Lalu tampilkan pada serial monitor. Hasil kemudian ditampilkan pada serial motor dan serial monitor. Sensor L650 berfungsi secara efektif dan siap untuk digunakan dalam sistem penyimpanan robot seperti yang dijelaskan. Itu merupakan untuk program. Selanjutnya kami juga melakukan pengujian sensor ultrasonik HCR04. Sensor ultrasonik HCR04 yang akan digunakan untuk fungsi mengikuti dinding di sisi kiri robot diuji pada ini untuk memastikan sensor dapat bekerja dengan baik. Dengan dipasangkan pin ECO pada GPIO 18 dan pin trig pada GPIO 5, sensor dihubungkan ke SP32. Gelombang ultrasonik dikirim melalui pin trig pada sensor dan gelombang yang dipantulkan kemudian ditangkap oleh pin ECO. Waktu tempuh
Gelombang ultrasonik nantinya digunakan untuk menghitung jarak. Hasil pengukuran ditampilkan pada serial monitor eksekusi program. Pembacaan yang terbaca menunjukkan variasi berdasarkan lokasi atau jarak objek dari sensor yang mengindikasikan bahwa sensor bereaksi secara tepat dan cepat pada perubahan jarak. Berikut merupakan kode program yang kami gunakan untuk melakukan pengujian sensor HCSR 04. Selanjutnya kami melakukan eh, pengujian kombinasi dua sensor dan dua motor DC dari L298N. Data dari kedua sensor dikombinasikan untuk memberikan masukan kepada sistem pengendalian motor yang dikendalikan oleh motor driver L298N yang memungkinkan pergerakan robot berdasarkan keseimbangan dan jarak terhadap objek sekitarnya. Di sini sensor MPU 6050 digunakan untuk mendeteksi orientasi atau kemiringan melalui akselerometer dan giroskop. Sementara sensor HCSR 04 digunakan untuk mengukur jarak terhadap objek di depan robot. Data ini digunakan untuk mengatur pergerakan robot, maju, mundur, atau berhenti. Hasil pembacaan sensor ditampilkan secara visual melalui serial plotter dan data jarak berasal dari sensor ultrasonic akan ditampilkan di serial monitor. Berikut merupakan kode program yang kami gunakan untuk melakukan pengujian kombinasi dua sensor dan dua motor DC dari L298N. Terima kasih kami menerima masukan dan kritik dari Alur. Silakan jika ada yang ingin disampaikan. Ya, dari kelompok kami, apabila ada kesalahan, jangan nomor dua tanya. Ya, yang itu saya punya. Ya, ini kami melakukan pengujian ESP 32. Yang atas itu posisi pas ESP-nya di mana pinggir. Itu di serial monitornya menampilkan ITC respon. Yang berarti ITC dari ESP-nya yang di PIO itu tidak terhubung ke sensor sekitarnya. Ya, untuk 150 mungkin dari pinheadnya itu ya, itu terus dalam konteks itu gimana? Itu yang bawah kami copot pinggirnya dan langsung menggunakan jalan tinggal. Jadi dia langsung mundur kembali. Kami juga belum mengetahui kenapa pas dipasang di pinggir itu nggak mau balik. Padahal kami sudah cek di solderannya yang bawah itu, kami sudah cek dan sesuai.
Jalurnya Mas. Jadi kayak kapan terus? Nggak pernah Mas. Pernah. Kami udah ganti dua kali. Iya Mas, beneran. Pokoknya sampai sampai ini kan oh mulai itu maksudnya gimana supaya ya. Untuk sementara kami data kami yang kami dapatkan itu baru sampai yang pengujian dua sensor dan dua mata itu melalui LBS masyarakat. Nah, kami juga sudah mencoba untuk eh, kombinasi balancing robotnya. Kami mulai dari pembacaan EPU, terus kami halaman filter, terus eh, kami juga set point untuk dua motor dunia. Lalu yang terakhir kami tuning di kami nantinya akan cuman untuk sekarang kami belum bisa lah untuk kami materi itu. Ya, itu dari komponen pengembangan itu apakah ada mau dicoba voice program ya. Nah, dan bagaimana orang tahu di berapa jam? Coba MPU 650 kilo. Nah, untuk pengujian sensor MPU 650 ini kami sudah memasang palang filter sehingga dia masih ada sedikit noise tapi tidak terlalu signifikan. Tidak terlihat dapatnya tinggi tampilan saya dan juga nah untuk HCSR sendiri ini kami sudah menggunakan kalangan filter juga sehingga nanti pembacaan jaraknya bisa lebih seperti pada wilayah pembacaan jarak. Diberikan ke Pak. Ini jadi ada dari kelompok. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kita kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas waktunya dari kelompok 2 ingin menyampaikan progres kelima dari robot self balancing dengan line follower untuk pembawa barang eh, distributor. Untuk spesifikasi hardware kita kemarin di power system kita menggunakan 5 volt. Namun pada percobaan pekan ini kita menggunakan power system 3,7. Mengapa? Karena dalam penggunaan ESP batas wajarnya ataupun eh, tegangannya sering digunakan itu minimal 3,3. Untuk itu kami mencari aman agar ESP32 yang kita gunakan agar tetap stabil dalam konsumsi tegangan. Lalu eh, sebelum sebelumnya pada pekan sebelumnya itu kita menggunakan power robot atau bisa dibilang power dalam penggunaan tegangan motor yang sebelumnya itu eh, 6 volt sampai 12 volt. Kita berganti menggunakan 5 sampai 6 volt karena pada percobaan sebelumnya itu menggunakan 6 volt sampai 12 volt itu eh, memiliki kecepatan yang mungkin bisa dibilang menurut kelompok kami masih sangat cepat. Untuk itu kita eh, memerlukan hanya 5 volt dalam penggunaan power robot. Lalu pada komponen yang digunakan dalam eh, riset kelompok kami pada pekan ini, kita menggunakan tambahan komponen yaitu buck converter 2 buah yang dimana nantinya digunakan untuk dari baterai diturunkan ke eh, ESP dan sensor MPU 6050 dan sensor infrared. Lalu pada buck converter yang kedua digunakan untuk menurunkan tegangan ke motor driver agar menjadi 5 volt hingga 6 volt yang dimana kita menggunakan baterai dengan tipe 18650 yang dimana kita gunakan sebanyak 2 buah yang menjadikan tegangan total dari 2 baterai tersebut 7,4. Lalu dari komponen yang digunakan kita eh, meriset ulang yang dimana sebelumnya kita menggunakan multiplexer untuk penghubungan sensor infrared 8 hingga 12 channel. Namun pada pekan ini kita berfokus untuk menggunakan sensor infrared itu 8 channel saja, yang dimana 8 channel itu sudah mencukupi dalam men-tracking garis nantinya. Oleh karena itu kita tidak berlanjut untuk menggunakan komponen multiplexer. Perbaikan selanjutnya yaitu fitur robot kita eh, ber berdiskusi bahwa kelompok kami di kesempatan pekan-pekan untuk berprogres sebelum berakhirnya semester ini dimungkinkan atau mencoba untuk 2 mode saja yang dimana ketika nanti 2 mode sudah bisa digunakan kita bisa melanjutkan ataupun bisa ditambahkan mode 2 yang dimana sebelum pertemuan ataupun sebelum penyampaian progres saat ini kita menggunakan 3 mode yang dimana 3 mode itu
menggunakan WiFi control yang dikendalikan oleh mobile handphone. Untuk itu kita berfokus pada mode 1 dan mode 2 yang dimana mode 1 self balancing sebagai dasaran robot yang kita gunakan. Lalu mode 2 yaitu self balancing dan line follower yang dimana pengembangan dari fitur balancing robot yang kita gunakan. Di sini kita sudah merevisi bahwa skematik yang kita gunakan sudah tertata rapi yang dimana pinout yang kita gunakan sudah cukup jelas bahwa beberapa pinout yang mungkin masih tersisa ketika komponen yang kita gunakan eh, mengalami eh, bukan mengalami sih lebih tepatnya setelah di reset banyak pengurangan komponen yang kita gunakan. Oleh karena itu mungkin pada skematik yang sudah direvisi kedua ini banyak pinout yang dari ESP mungkin cukup eh, kosong ataupun free. Untuk model PCB base dari 3D layout dan manufaktur atau fabrikasinya mungkin kemarin pada pertemuan sebelumnya itu kita menyampaikan akan membuat PCB ulang ini untuk tampilan dari PCB revisi yang kedua untuk 3D-nya bisa dilihat di sini dan untuk setelah difabrikasi PCB yang kita gunakan seperti di gambar ini. Nah, untuk pinout wiringnya untuk ESP32 ground ke ground, pin ke 5 volt motor driver D21 dan D22 kalau SDA dan SCL 16, 17, 18, in 1, in 2, in 3, dan in 4 di 19 untuk motor enable A dan enable B di pin 4 dan 5. Untuk sensor infrared 8 channel D1 ke D26, D2 ke 27, D3 14, D4 ke pin 12, D5 ke 13, D6 ke 23, D7 ke D2, D8 ke D15. Uh, untuk apa namanya perbaikan di VIN ESP32 masih tertulis di 5 volt pada LG98N driver. Mungkin ini salah. Yang sebenarnya itu kita gunakan VIN dari ESP32 itu dari buck converter yang diturunkan dari baterai. Lalu pada sensor infrared 8 channel ini kita ubah penggunaan pinout dari SP32 yang dimana tersisa dari penggunaan MPU 6050 dan motor driver yang tersambung. Adapun 8 pin yang tersisa untuk itu kita gunakan untuk inputan dari sensor IR 8 channel. Ya, untuk dari program karena kemarin sudah bisa membaca MPU, dilanjut mengolahnya lagi menjadi data yang bisa digunakan, yaitu Kalman filter. Kalman filter adalah sebuah algoritma digunakan untuk memperkirakan status sistem dinamis dengan mengurangi kebisingan, noise, atau kesalahan dalam pengukuran. Filter ini bekerja dengan memprediksi status berikutnya dan memperbarui berdasarkan pengukurannya yang baru diterima, sehingga menghasilkan estimasi yang lebih akurat dan halus. Karena kita menggunakan Kalman filter itu kita butuh dari data hero-nya juga dan accelerometer X, Y, dan Z-nya juga. Kalau yang kami dapat ya dari kode referensi dan ada juga bantuan dari ChatGPT itu sudut roll nilai apa
perhitungannya adalah arc tangen akselerometer Y per eh, akar dari akselerometer X kuadrat plus akselerometer Z kuadrat, di mana gironya nanti saya eh, jelaskan lebih lanjut. Ini kasaran dari flowchart untuk Kalman filter dari ini. Kita mulai, lalu inisiasi MPU 6050, kemudian membaca dari data sensor MPU 6050, kita menggunakan hitungan selisih 20, kemudian dihitung akselerometernya, dihitung laju sudut dari kilometer, terus kasarannya nanti ketiga hal ini digabung menjadi nilai roll, karena kita yang butuhin datanya roll aja kalau dalam robot ini. Ya, sudah bisa dilihat tiga baris di atas itu adalah untuk membaca, mendapatkan data akselerometer, kemudian akselerometer, kemudian di situ ada rumus yang tadi udah dijelaskan, arc tangen, kemudian nah di sininya maksudnya digabungkan adalah kita di sini sebelumnya maaf eh, belum menyampaikan bahwa di sini menggunakan Kalman filter itu dari library yang kami temukan di GitHub. Jadi tinggal dipakainya lebih mudah. Jadi di sini ya, jadi untuk rollnya datanya ini digabung dari roll accelerometer tadi yang sudah dihitung dari ini. Kemudian ada gironya, X-ray, kemudian sisi waktunya. Asal digabung untuk sementara itu aja yang bisa diceritakan. Ya, untuk pembacaan sensor IMU sebenarnya ada error. Ya, menggunakan ini terjadi awalnya ketika prosesnya menggunakan breadboard sebenarnya. Eh, kalau terus juga ada pas sudah pakai PCB itu terjadinya lebih jarang. Eh, untuk alasan kenapa ada error ini kalian belum tahu, tapi kemungkinan besar itu wiring atau pekabelan atau pemasangannya belum pas atau masih sedikit kendor dari kabel datanya. Ya, implementasi PID. Proyek kelompok SKD memiliki PID sebagai sistem utamanya. PID ini sangat dibutuhkan agar sel balancing dapat berdiri serta memiliki respon yang baik antara error sudut dengan respon motor. Dalam sistem kendali PID proporsional integral derivatif terdapat tiga komponen utama, di antaranya proporsional atau P, I integral, dan D derivatif atau sering disingkat PID. Masing-masing berperan dalam mengoreksi kesalahan atau error antara nilai yang diinginkan set point dan nilai aktual output dari sistem. Tujuan kendali PID ini adalah meminimalkan error secara cepat dan stabil. Untuk progres pekan 13 ini, robot kami sudah eh, berbentuk seperti ini, yang dimana kita masih menggunakan akrilik dalam penggunaan penataan baterai yang nantinya mungkin akriliknya diubah menjadi keranjang untuk tempat pembawa barang nantinya. Dalam progres selanjutnya, kita sudah mendapatkan data dari pembacaan sensor IMU yang dimana sudah eh, melalui proses Kalman filter. Pada saat kita uji coba mendapatkan pembacaan sudut di 13, 14 di keduanya. Mungkin pada saat kemiringan 13, 14 ini mungkin eh, range dari Kalman filternya masih cukup lumayan agar bisa dikelola nantinya pada saat menjadi salah satu parameter perhitungan di PID control nanti. Selanjutnya pada data kedua kita sudah mencoba sensor infrared yang dimana dalam pembacaan sensor infrared ini
pada nilai 840 terbaca garis hitam ataupun warna hitam. Lalu di nilai 839 sampai ke bawah terbaca warna putih atau tidak ada garis. Lalu pada data yang ketiga yang dihasilkan dari proyek pekan 13 dari kelompok kami, yaitu pada saat tuning PID kontrol, yang dimana pada KP kita setting untuk 0,95 dan KI kita masih menggunakan 0 dan KD menggunakan 0,1, menghasilkan error pada ini 1,59 dan integral 829,0,2. Lalu derivatif yang dimana perubahan nilainya masih cukup eh, sudah cukup aman, yang dimana dari positif 0,04 menjadi minus 0,05, yang dimana dalam pengaturan KD sudah lumayan cukup untuk meredam nilai KP. Lalu pada data yang keempat ini sebagai output untuk pengaturan nilai PWM motor. Untuk implementasi PID ini mungkin sedikit aja, dan ini mungkin udah common banget. Jadi di implementasi PID ini pertama perlu untuk menginisiasi error dulu. Di errornya set point dikurangi data sudut yang terjadi pada loopnya itu. Untuk ini set pointnya 0 derajat. Kemudian integral. Di integral ada plus mau dengan error itu maksudnya akan menambah terus error dari waktu ke waktu. Kemudian untuk derivatif eh, nilainya itu rumusnya adalah error dikurangi error sebelumnya. Nanti terhubung dengan line yang paling akhir, di mana last error ini diperbarui dengan error. Kemudian untuk outputnya ya seperti yang bisa lihat itu KP dikali error, terus KI dikali integral, dan AD dikali derivatif. Untuk nanti didesisikan di motor nilai outputnya. Oke, kendala-kendala pada progres yang pertama SP32 sort. SP32 kami mengalami sorting dikarenakan mendapatkan feedback positif dan sebagainya yang lupa dicabut ketika monitoring pada serial monitor di aplikasi Arduino di pada gambar ini. Dan yang kedua adalah masalah pada tuning. Masalah ini terjadi karena kurangnya pemahaman, pengalaman maupun keterampilan kami saat mencari respons yang baik dengan mentuning nilai konstanta KP, KX, dan KD. Hal ini yang dirasakan paling menghambat pada progres ini. Dan yang ketiga adalah pembacaan sensor MPU 6050 yang terkadang error. Saat melakukan pengujian, hal ini terkadang terjadi, terutama saat motor dinyalakan. Kami berasumsi bahwa pemasangan sensor MPU 6050 kami belum cukup kuat. Oke, untuk target progres kedepannya yaitu yang pertama mencoba integrasi dengan menambahkan sensor ER8 channel, yang kedua mengimplementasikan fase adaptif PID control, yang ketiga mencoba membawa beban max load 50 gram, yang terakhir merapikan elektronik dan komponen jika ada yang terganggu dalam penggunaannya. Ya, dari presentasi kelompok kami kepada teman-teman semua, silakan ada yang bertanya kalau bisa. Izin boleh lihat nilai dari KPK tadi. Itu bagaimana cara menentukan nilai
di KPKIK di ada robot branding, misalnya saya juga robot branding dengan menggunakan metode trial dan errornya itu gimana? Izin menjawab ya. Dalam proses tuning yang kami lakukan, kita awalnya itu menggunakan referensi dari percobaan YouTube yang dimana nilai KPID-nya itu di range 10 hingga 20 ke atas. Lalu eh, ketika kita coba, robot mengalami eh, pergerakan yang cukup agresif yang dimana menyulitkan bagi kami untuk mentuning agar KD yang kita atur agar bisa meredam dari KP yang kita dapatkan dari referensi YouTube. Lalu eh, kelompok kami berasumsi bahwa bagaimana ketika kita menurunkan nilai dari eh, 10 menjadi 0,95, yang dimana dalam penurunan ini mungkin kami belum belum cukup percaya bahwa 0,95 itu bisa apa namanya eh, menggerakkan cukup dan tidak agresif dalam mengontrol robot kami. Lalu eh, untuk proses tuning kami mendapatkan konfigurasi KPID ini, mungkin ini masih belum fix ya, nantinya mungkin masih bisa berubah. Kita dapatkan nilai ini karena sudah mencoba beberapa nilai yang dimana kemarin sudah mencoba di nilai 0,1 dan KD 0,1, yang dimana eh, robot memiliki karakteristik yang masih agresif dan KD belum bisa meredam pergerakan dari KP. Untuk itu KP kita turunkan menjadi 0,95. Ini tuh ada tambahan. Ini tuh berarti saatnya minim banget ya Mas. Ya, soalnya KI itu eh, kita belum gunakan karena masih berfokus pada respon motor. Ketika perubahan sudut dari 0 ke semisal nilainya 2, kita masih melihat respon dari motor bergerak maju dan mundur itu sangat cepat atau lambat. Mungkin nanti KI bisa digunakan ketika sudah menemukan nilai KP dan KD-nya yang cukup untuk membalikkan posisi robot ketika ada perubahan sudut dari 0 ke nilai selain 0. Terima kasih. Jadi aku mau tanya tentang yang mobil lain pakai yang 8 sensor kan harus full sensor. Tapi kan mau katanya mau berlari, terus apa sinyal nilai yang diinputkan di sensor itu nanti sebetulnya bisa atau bisa begini. Eh izin menjawab ya. Untuk lomba kami kenapa menggunakan 8 channel? Kan 8 channel ya. Lebih memilih untuk menggunakan 8 channel dari model yang sudah jadi karena dalam riset kami membuat sensor 12 channel itu kemarin memiliki kendala yang dimana tidak semua sensor itu memiliki nilai yang sama. Untuk itu kita mungkin masih kesulitan dalam menentukan range dari
semua sensor agar menjadi acuan dalam penggunaan feedback untuk mengontrol dari pergerakan motor. Lalu penggunaan data yang digunakan ataupun yang dihasilkan dari sensor IR itu kita menggunakan data analog yang dimana ketika menggunakan data analog itu range yang dihasilkan itu banyak. Untuk itu menjadi gampang dalam proses pengondisian ketika range sekian sekian membaca nilai warna hitam dan nilai sekian sekian membaca nilai warna putih, yang dimana ketika eh, data dari sensor IR berupa digital, kita mungkin belum bisa menggunakan karena range dari data yang dihasilkan berupa digital itu mungkin nanti lebih ke condong kontrol bank-bank, yang dimana ketika 01 tidak ada kondisi yang dimana nanti kok robot memiliki sudut ataupun pembacaan yang sangat agresif, yang dimana nilai biner itu tidak bisa em, me, apa namanya, membackup dalam pergerakan motor. Ini itu. Ya itu kayak SP itu maksudnya kan pin analog semua dong. Untuk ESP itu kan GPIO-nya analog dan digital ya. Untuk itu kita menggunakan pin sisa dari penggunaan dari driver dan MPU 6050 yang tersisa itu ada pin D2, D13, D12, 14, 15, 23, 26 dan 27, yang dimana cukup dalam kebutuhan sensor infrared 8 channel. Ini tuh. Oh ya, masalah yang ISP short tadi itu, aku kan masih belum itu, itu masalah salah wiring atau gimana ya? Ya, yang pertama itu salah wiring. Jadi pas percobaan di PCB ya tidak sebenarnya ya, ya karena SP-nya langsung masuk ke 12 volt dan itu ya mau dipakai terus. Yang ke-12 soal apa namanya, ESP-nya itu kan ada 15 pin feeder female. Dalam penggunaan kemarin sedikit kebablasan. Untuk itu menjadikan ESP32 short. Terus sama pas di-upload karena robot sebentar permisi. Robot itu dimasukkan ke baterai daya tapi juga diupload. Nah itu nggak boleh juga karena nanti ada feedback setahu saya. Dan kalau itu dipakai lama-lama nanti bakal nge-short. Jadi kayak ada bau gosong. Sudah masuk ke ini juga. Nggak, untuk upload data sama ini apa saat baterainya dinyalakan itu nggak boleh. Oh ya, Setahu cuman yang sekarang inputnya enggak 3,7. itu ke Philips. Iya. Mungkin kalau dia nggak satu satu pasang itu mungkin bisa pakai salah atau Sudah. ya. Dan dari komponen itu kalian menggunakan membuat beberapa keadaan saja karena sebenarnya pakai buat dari sumber kos terus ada 50 dan kos dan juga keuangan itu kos plus satunya buat yang menyebabkan ke etik kedua dan komponen yang lain. Yang aku mau tanya kenapa kalian menggunakan dua komponen apa juga Izin menjawab ya. Karena kita menggunakan perbedaan tegangan yang dibutuhkan oleh
ESP32, sensor infrared 8 channel, dan MPU 6050, yang dimana ketiga komponen ini membutuhkan 3,7 volt. Lalu pada buck converter yang kedua kita menggunakan 5 volt untuk menyuplai driver, yang dimana dalam kebutuhan tegangan ini sudah terlihat bahwa mungkin kalau dijadikan satu eh, pasti akan mengalami over dalam penggunaan ketika ESP32 sensor MPU 6050 dan sensor infrared terhubung ke 5 volt. Kan itu. Ya, dari kelompok kami mungkin jika ada tambahan dari partai itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mempresentasikan progres kami mengenai perancangan dan implementasi robot line follower berbasis SP32 CAM dengan logic untuk aplikasi cerdas. Next. Untuk pembahasan pada episode kali ini yaitu merakit mekanik fisik, yang kedua mengakses SP32 CAM, lalu menjalankan mobilnya, robot mobile, dan juga desain elektronik, serta menambahkan komponen yaitu step down dan progres kendali juga referensi. Yang pertama, pada robot mobile kami menambahkan komponen step down, yaitu untuk menurunkan tegangan dari 12 volt menjadi 5 volt. Pada proyek ini, SP32 dan SP32 CAM hanya mendukung tegangan maksimal kisaran 5 volt. Dengan menggunakan step down ini, diharapkan dapat mencegah kerusakan akibat over voltage dan juga menyediakan arus yang lebih stabil untuk kamera dan juga WiFi dan sistem yang akan bekerja lebih stabil. Pada rangkaian skematik elektronikanya, wiring line following robot, sensor IR terhubung ke SP32, GCC ke 5 volt, ground ke ground, output dari sensor kiri terhubung ke GPIO 3, output sensor kanan ke GPIO 35, motor driver L298N terhubung ke SP32. Lalu in 1 terhubung GPIO 7, in 2 GPIO 26, in 3 GPIO 25, in 4 GPIO 33, in ENA GPIO 14, in B GPIO 12. Per baterai motor driver ke baterai L185
650 PCC ke 5 volt dari baterai ground ke ground 12 volt ke baterai positif, servo pan horizontal PCC ke 5 volt ground ke ground signal ke GPU 13, servo servo tilt vertikal PCC ke 5 volt ground ke ground signal ke GPU 12 ESP32 cam, turbo PCC 5 volt ground ke ground TX buat TTX ke GPU 16 ESP32 RX ke GPU 1732. Lalu powernya baterai pack 7,0 volt masuk ke saklar. Saklarnya on off masuk ke pin 12 volt L298N dan ground. Selanjutnya ini adalah desain elektronik layout PCB atas kami. Kita menggunakan dua layer atas bawah, yang dimana nanti untuk developmentnya kami menggunakan PCB bolong. Tentu saja kami juga mendesainnya terlebih. Baik, selanjutnya dalam merakit fisik. Merakit fisik ini progres dari kami itu di gambar pertama itu dalam menyambungkan motor DC. Selanjutnya dalam merakit selanjutnya dalam yang kedua merupakan penjamparan antara komponen, dan juga yang ketiga selanjutnya itu hasil sementara bentuk dari fisik robot line follower dengan komponen ESP32 memiliki tegangan antara 3,3 hingga 5 volt dengan arus maksimum kurang lebih 0,3 ampere. Terus untuk ESP32 cam menggunakan tegangan 5 volt dan arus yang digunakan kurang lebih 0,3 hingga 0,5 ampere. Selanjutnya motor DC kami gunakan tegangan dengan kisaran 6 hingga 12 volt dengan arus yang digunakan kurang lebih 0,5 ampere. Selanjutnya untuk servo MG90S tegangan yang digunakan yaitu 4,8 hingga 0, dan arus yang digunakan kurang lebih 0,5 hingga 0,8 ampere. Untuk step down sendiri sumbernya dari baterai yang akan dikeluarkan yaitu kurang lebih 5 volt dengan arus maksimum lebih 3 ampere. Selanjutnya untuk L298N motor driver itu digunakan dengan kisaran 5 hingga 12 volt dan untuk arus maksimumnya 0,02 ampere. Berikut ini dengan program masih menggunakan program forward atau maju untuk menjalankan atau mencoba roda dari motor driver tersebut. Dan ini merupakan pencobaan atau mengetes ESP32 cam melalui program dasar dari Arduino IDE. Selanjutnya, kendala dan progres selanjutnya, yaitu belum bisa mengintegrasikan antara ES32 dan ESP32 cam. Yang video yang ditampilkan tadi itu merupakan masih mencoba satu-satu, belum terintegrasi antara ESP32 ke ESP32 cam. Terus untuk memakai komunikasinya, kita sebenarnya memakai komunikasi
antara master SP32 ke SP32 Camp itu menggunakan komunikasi UART, tetapi untuk menampilkan arah geraknya atau menampilkan streamingnya tersebut, caranya kami menggunakan em, WiFi. Jadi nanti SP32 Cam itu untuk menampilkan streaming videonya menggunakan WiFi, dan untuk tersambungnya ke SP32 kita menggunakan RxTX. Robot belum bisa membaca garis dan masih berjalan maju terus. Kamera pada mobil sudah memadai, tetapi mobil bergerak letakkan di saat diletakkan di jalur. Streaming SP32 Cam tidak terbaca. Nah, ini ada beberapa buktinya di mana mobil belum bisa membaca garis dan masih berjalan maju terus menerus tanpa berhenti. Yang tadi masih menggunakan kode program SP32 yang masih em, biasa saja. Di mana kecepatan motor kiri dan kanan diatur dalam nilai antara 0 sampai 25. Karena resolusi PM yang digunakan adalah 8 bit. Pada percobaan kali ini kita masih menggunakan dari USB dari laptop SP. Di mana untuk mengatur kecepatan tuh kita masih mengupload di serial monitor. Jika kita mengupload forward, maka kecepatan motor kanan kiri akan diberikan nilai 200. Berarti nilai kedua motor tersebut akan sama. Lalu jika kita mengirim perintah live, maka motor kiri akan berhenti dan motor kanan akan berjalan dengan kecepatan 150. Lalu jika kita mengirimkan perintah like, maka motor kanan akan berhenti dan motor kiri berjalan dengan kecepatan 150. Lalu untuk program SP32 ini akan dirancang untuk membaca instruksi forward, left, dan right. Nah, ini ada beberapa kendala yang kita dapatkan, yaitu terdapat error pada pembacaan garis di bagian kiri, di bagian kanan, eh, dan sehingga mobil tidak bergerak, dan di sebelah sini terdapat error pada web server SP32Cam. Nah, beberapa kali juga kita terdapat error saat running program SP32 untuk PWM dan SP32 Cam kami. Ya, dia ada terlihat di dua gambar di atas. Nah, pada saat kita mencoba ulang kali, terkadang itu akan berhasil, namun terkadang juga akan gagal dengan keterangan gagal membaca frame pada SP32 Cam. Untuk progres dasarnya, untuk menjalankannya kami menggunakan cara kontrol. Yang pertama, ketika kami di Arduino IDE forward, forward, maka SP32 stabil, berada di tengah-tengah dan tidak miring ke kanan atau ke kiri posisinya. Dan posisi mobil sehingga dilakukan forward instruksi, dari ini sensor kamera membaca garis lurus, tapi mobil tidak bergerak kalau digabungkan dengan kamera. Untuk left, untuk ketika kami menulis left, mobil miring, berjalan miring posisinya dalam hal mobilnya, sehingga dilakukan. Tapi jika digabungkan dengan sensor kamera, mobil itu tidak bergerak. Jadi membaca instruksi dari, kalau tidak disambungin, mobil membaca instruksi left. Jadi yang berjalan mobil sebelah kiri. Untuk sebelah kanan juga sama seperti sebelah kiri. Dan stop itu ketika kita mencet stop, maka mobil semua akan berhenti. Kendala kita masih di antara sambungan dengan SP32 dengan SP32 Cam. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Apakah ada kritik, saran, dan masukan dari teman-teman semua?
Sebelumnya saya ingin bertanya, untuk robot yang kalian buat itu akan bersama atau hanya berjalan begitu? Itu tadi kita yang di gambar tersebut itu kita buat percobaan program yang kita gunakan. Jadi itu belum em, belum pasti dan belum mencoba untuk apa namanya arena yang akan kami buat. Rencananya arena yang kami buat kurang lebih akan em, meningkat apa kayak menyatu gitu, tidak terputus kayak tadi. Dan itu kan kayak ini kan menggunakan kamera. Ya, Yang saya tahu itu kalau untuk menggunakan kamera itu kayak melihat dari cahaya. ya. Itu kayak gimana sih cara sistemnya itu melihat melihat apa? Dan gangguan kayak terlalu terang atau terlalu redup sehingga dia bisa ambil di mana kita. Nah, itu jawab. Jadi kan yang tentang redup atau enggak gitu ya. Nah, di SD itu kan ini kan terdapat fitur LED. Nah, jadi kita mau memanfaatkan fitur tersebut agar pencahayaan itu normal terus gitu, apa stabil. Jadi untuk pembacaan garisnya kita menggunakan itu agar apa normal terus. Jadi cahaya tidak mengurangi noise lah, gitu. Menggunakan apa? Nggak pernah. Iya, jadi ini apa nyalanya normal apa stabil terus dan dari LED-nya SP32 kan. Baik, untuk teman-teman tadi kamu selanjutnya. Ya. Terus saya bertanya nanti di program sana waktu tempat cuma dinyalakan masih juga hasilnya. Kita nanti untuk LED ya. LED tadi kita sebenarnya masih tadi mau apa? Untuk menyalakan LED terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan keadaan cahaya redup atau tidak, misalnya cahaya untuk cahaya redup LED-nya menyala atau cahaya terang LED-nya redup, itu kami belum mencoba lagi. Soalnya kita kemarin itu mau mencoba menyalakan LED terlebih dahulu. Depannya aja apa nanti punya beda kalau kemarin apakah akan memodifikasi lagi pada mekanisme proses sendiri. Untuk rencana kita selanjutnya itu kita masih rencananya itu mau fokus ke programnya. Soalnya di sendiri kita masih belum bisa menyinkronkan antara SP32 ke SP32 Camp. Kita tadi mencoba menggunakan SP32 komunikasi antara SP32 ke SP32 Camp itu menggunakan RX series, tetapi waktu di apa ya dicoba kameranya itu membaca pas waktu dicoba di garis lurus tadi kameranya itu membaca bahwa dia memerintahkan untuk maju, tetapi roda motor drivernya sendiri itu tidak mau maju, masih belum tersinkron sama si master atau si SP32 sendiri.
Jadi kalau misalnya di masalah hardware nanti ada beberapa problem atau sebagainya, nanti kita fokus lagi ke hardware-nya. Tapi untuk sekarang kita fokus ke programnya terlebih dahulu. Baik, untuk teman-teman masih ada yang mau ditanyakan atau mau dikritik lagi? Baik, mungkin dari Pak Ardi ada saran, kritik, pertanyaan. Baik, mungkin sekian dari kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai dari yang simple, mulai dari yang mudah dipahami, print, gambar, debugnya, sehingga kalian bisa
baca, bisa lihat gitu ya. Kalau debugnya terlalu panjang dikasih delay atau terlalu cepat gitu ya. Karena kan mesti cepat sekali kan. Ini misalnya benar atau enggak tahu nih. Kasih delay, delaynya kasih 100 milisekund aja itu harus udah terbaca dengan apa ya bisa dibaca lah sebenarnya ya. Sehingga itu silakan bisa di finalisasi di minggu ini. Nah, minggu depan itu jam lebih dalam lagi membahas hasilnya. Pastikan dulu, tapi itu bisa diimplementasi kalau semua problemnya kecil-kecil itu sudah selesai. Kalau sensornya belum final, belum fix, kalian mau nyoba PID setengah mati ya nggak bisa. Jadi pastikan sebelum nyoba controller itu seluruh sensor, seluruh aktuator, ya, seluruh peripheral yang ada di robot itu sudah bekerja dengan normal dulu. Ya. Sehingga ketika bikin kode programnya itu kalau ada masalah itu solusinya pas, tidak ketika kalian berkutat dengan ternyata sensornya masih problem, tapi ini tahu setengah mati juga nggak bisa ya walaupun PD-nya simple sederhana, tapi kalau sensornya ini masih misalnya nilainya juga fluktuatif gitu ya karena ada tertentu yang nggak konsisten, nah, itu kan juga jadi masalah. Kalau robotnya diam aja nih, tapi nilainya fluktuatif tinggi dia, nah, itu mau pakai sistem kendali apapun nggak mungkin bisa kalau seperti itu ya kan. Robotnya diam, harusnya kalau robotnya diem aksinya juga harusnya diem kan gitu loh, tidak ada aksi bawah itu. Tapi karena sensornya itu dia mendeteksi suatu nilai yang tinggi ya fluktuatif gitu ya, robotnya diem tapi nilainya tinggi nih, kan aneh, itu kan anomali nggak normal ya. Nah mau secanggih apapun metode kontrol kalian kalau sensornya aja kayak gitu ya pasti kan dia ngitung juga, kalau ngitung berarti akan ada aksi padahal dia harus diem. Salah nggak begitu? Salah kan. Jadi secara logika juga harus ada apa namanya, kalian mau juga ada critical thinking-nya. Kalau kayak gini sensornya ya harus nggak normal, sensornya harusnya diem. Atau kalau seperti ini sensornya harusnya stay di nilai tertentu gitu ya, naik turun ya minimalis lah gitu ya. Itu dua oke, naik turun fluktuatifnya kecil ya. Tapi kalau fluktuatifnya tinggi kondisi sensornya diem, ini kan berarti ada yang salah. Nah, itu dari dulu. Kemudian makanya kemudian ada macam-macam filter. Ya, kalau filter itu kita nggak memperdalam di sana, tapi suatu suatu apa mungkin perlu seperti FPU 6050 nggak mungkin kalau nggak pakai filter. Jadi contek aja apa yang ada di internet. Kalau yang gitu ya, misalnya kalian nggak ngerti cara, ya udahlah yang penting hasilnya bagus gitu ya. Hasilnya bagusnya kalian bisa bisa justifikasi sendiri. Kalau nggak pakai filter, ini hasilnya kayak gini. Oh, grafiknya naik turun gini. Tapi kalau pakai filter, nah yang diharapkan ini seperti ini. Ya terlepas kalian nanti nggak ngerti filternya, oke lah, karena bukan concern kita gitu ya. Tapi kalau kalian ngerti ya bagus gitu ya cara kerjanya gimana. Tapi concern kita adalah proses dari nanti mengendalikan motor atau robotnya itu berdasarkan sensor itu. Nah, makanya inputnya ini harus bagus dulu. Makanya ada istilah kalau dalam satu proses itu ada istilah garbage in, garbage out. Jadi kalau yang masuk itu sampah, keluarnya juga sampah, mau optimal semaksimal mungkin. Nah, makanya perbaiki dulu sisi inputnya, prosesnya kita perdalam, nanti akan menghasilkan output yang bagus. Oke, mungkin itu. Tentu nanti saya nyimak dari Zoom. Secara umum tiga-tiganya sudah masuk sama lah komentar saya begitu ya. Karena kalau spesifik satu-satu apa terlalu dalam itu silakan kalian eksplor sendiri. Mungkin ya, nggak tahu ini sebelum saya belum lihat ya. Nanti kalau saya lihat di Zoom, kalau ada tambahan saya info di grup WA saya. Ya. Saya tinggal dulu dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya teman-teman semuanya sudah bisa menyimak pada pertemuan pada 6.13 ini.
Oke, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi terkait proyek kami terkait implementasi sistem kendali cerdas pada robot line follower dengan perbandingan antara PID, dan logic, kemudian neural control. Oke, sedikit disclaimer untuk kelompok kami kebetulan yang hadir cuma 3. Bukan Mikdal tadi udah dikabari tapi ya tidak hadir di kelas. Kemudian Dito Adam eh, lagi ada info ke- ada kepentingan pribadi sehingga dia tidak bisa hadir pada pertemuan kali ini. Kebetulan juga untuk robot dan tracknya itu ada di beliau. Jadi kita nggak bisa megang dan kebetulan mengabari juga eh, dadakan gitu ya. Sehingga kita mungkin akan mempresentasikan apa yang kira-kira bisa dipresentasikan pada PPT kali ini. Untuk pembahasan, kita akan membahas soal list komponen, pengecekan komponen, komponennya seperti apa, pembuatan elektroniknya, pembuatan hardware, fisik robot, dan software. Selanjutnya, saya lihat ini list komponen. Yang pertama akan sensor 8 channel, yang kedua DP nyaman NG, yang ketiga NB 153N, yang keempat motor VC N20 12 volt terus LDM, yang kelima baterai Ripple 12,6 volt 3 jam, yang keenam N20 yang ketujuh router with yang ke-8 pin heater, yang ke-9 soket DC atau power, yang ke-10 set SS12 F15, yang ke-11 PCB board, yang 12 backup control. Untuk yang selanjutnya pengecekan komponen. Untuk pembuatan proyek line follower kami melakukan pengecekan komponen dengan tesnya di tempat terlebih dahulu untuk memastikan semua komponen dapat bekerja dengan dari percobaan di tempat, semua komponen yang ada di PCB bekerja dengan normal. Untuk komponen yang kami uji meliputi lens sensor 6 channel, DB66 proses NG, MP1583, motor DC N20 12 volt 500 ampere, dan baterai itu 12,6 volt 3 jam. Oke, untuk kontroler sendiri, kita menggunakan 4 kontrol pada robot. Tapi untuk kontrol pertama ya tentunya kita akan coba berupa PID. Nah, di sini cara kerjanya adalah eh, awalnya adalah error sama dengan posisi garis dibandingkan dengan tengah robot. Misalnya garis terbaca di sebelah kanan error sama dengan +2. Kemudian PID akan menghitung seberapa besar errornya. Kemudian seberapa lama error itu terjadi dan seberapa cepat error berubah. Robot akan berbelok ke kiri untuk kembali ke tengah. Nah, kemudian dilanjutkan dengan fuzzy logic. Di sini cara kerja dia mungkin
tidak pakai rumus matematika yang rumit, tapi dia pakai aturan. Contohnya kalau errornya besar, kan motor kanan akan lambat dan motor kiri akan cepat. Kalau errornya sedikit, maka kedua motor jalan normal. Nah, jenis fuzzy yang digunakan biasanya fuzzy Mandani. Mungkin nanti untuk implementasi sementara yang akan kita terapkan pada robot line follower berupa jenis Mamdani. Tapi apakah nanti akan ada perubahan? Ya, lebih dulu kita akan melakukan controller PID. Kemudian dilanjutkan dengan PID dan fuzzy. Ini adalah hasil kombinasi dari PID, kontrol PID, dan fuzzy. Nah, tentunya kita harus bisa tuning terlebih dahulu PID yang stabil untuk robot kita itu seperti apa. Dan kemudian dilanjutkan dengan fuzzy sebagai controller juga, sebagai tuningnya. Yang terakhir yaitu berupa neural network. Nah, untuk cara kerjanya bukan lagi untuk menghitung error, tapi langsung ambil input dari 8 sensor. Kemudian neural network yang sudah dilatih akan langsung bilang kalau sensor 1 dan 2 aktif, maka ke kanan. Kalau sensor tengah aktif, terus saja gitu. Tapi harus diajari dulu dengan data atau dilatih. Nah, untuk detail latih datanya itu kita juga belum punya referensi yang banyak ya. Jadi mungkin untuk selagi proyeknya berjalan kita akan juga mempelajari seperti apa controller ini, atau neural network control ini. Kemudian untuk selanjutnya pembuatan elektronik. Di sini ada skematik PCB dari Seidel sesuai dengan ide dan referensi. Nah, yang paling atas itu skematik untuk bagian MP1584-nya. Untuk input dari baterai 12 volt, lalu masuk ke input MP1584, lalu outputnya 5 volt. Kemudian di sebelahnya ada wiring untuk sensornya. Dari situ sensornya nyambung langsung ke ISP32-nya dari pin ISP-nya. Lalu di bawahnya ada motor wiring dari motor driver DB6612 SNB. Lalu untuk sebelahnya wiring dari ISP2-nya. Bisa dilanjut. Nah, ini kira-kira untuk desain PCB-nya yang akan layout desain PCB-nya yang akan kita buat, yang sudah kita buat ya. Oke, lanjut. Nah, ini hasilnya, hasil plain layout-nya, lalu pembuatan hardware. Oke. Nah, seperti ini fisik clock yang sudah kami buat. Di sini masih ada kendala di bagian sensornya karena hanya menggunakan pin header, jadi sensornya itu mudah terlepas. Rencananya kami akan ini udah progres untuk menyolder langsung dengan kabel antara sensor dengan PCB-nya agar sensor tersebut itu saat robot berjalan itu tidak terlepas. Oke, ini untuk GUI-nya. Nah, di sini kita sementara membuat, jadi kerjanya adalah kalau kita ingin memonitoring bagaimana kendali itu jalan dan robot itu berjalan pada track, ya tentunya kita nggak pakai kabel ya, kabel port. Jadi kita harus bisa komunikasi secara wireless gitu. Nah, nanti mungkin akan saya jelaskan gimana caranya. Tapi di sini kita menggunakan fitur GUI untuk mengontrol grafik error, untuk pembacaan sensor segala macam, errornya seberapa dan inputnya berapa. Nah, di sini ada grafik error, deltanya gimana.
Nah, untuk di sini paling atas itu ada, kita pilih dulu metode kontrolnya apa. Karena sebetulnya kita punya project untuk membandingkan metode kontrol. Nah, di situ nanti ketika diklik ada pilihan berupa PID, PID fuzzy, kemudian fuzzy, kemudian ada neural network control. Nah, di sini kita juga bisa tampilkan status sensor ini apakah terbaca semua atau tidak. Dan ini nilai errornya, kemudian nanti akan diplotkan melalui grafik. Nah, di sini kita akan input juga base speed-nya berapa. Jadi kalau kontroler berjalan, ini bisa diatur speed-nya berapa, akan lambat. Kemudian ini adalah apa ya, eksekusi untuk masukkan inputnya, start dan stop-nya. Ini tentu masih terdapat banyak perubahan. Jadi nanti mungkin ada beberapa fitur lagi yang akan kita tampilkan. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin apakah dari teman-teman semua punya pertanyaan? Sebelum nanti mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut untuk robotnya. Izin bertanya, mungkin diarahkan ke slide percobaan sensor infrarednya. Oke. Dari teman-teman semua, teman-teman promo yang maju ini, nantinya itu sensor infrared yang digunakan itu data biner apa analog, yang dimana nantinya kan ada 3 kontrol tuh yang dipakai. Nah, untuk biner ini kan penggunaan kontrol kan mungkin kurang ya. Nah, itu apakah masih tetap biner atau analog? Untuk sementara kita gunakan data biner terlebih dahulu karena dari beberapa referensi itu menggunakan data biner. Dan ini juga kita belum mencoba lebih lanjut PID-nya seperti apa karena pertama kita punya problem. Sebentar, ini ya robot dari tampilan bawah itu kan sensornya itu tidak langsung disolder melalui PCB. Nah, dia dihubungkan dengan pin header. Jadi ketika robot itu berjalan, otomatis ada guncangan kan. Jadi kerja sensornya juga nggak maksimal gitu. Nah, kemudian untuk penyelesaian masalah yang kelompok kami lakukan untuk sementara ini adalah kita mencoba melubangi PCB tersebut. Ini dilubangi. Kemudian sensor ini nanti akan dipasangkan dengan baut, kemudian dikencangkan di PCB tersebut. Oke, kemudian sensor ini kan bisa membaca tapi jaraknya itu harus benar-benar dekat gitu. Jadi kalau agak jauh dikit dia nggak akan bisa membaca gitu. Prinsipnya kan dia akan mendeteksi garis dengan biner 0. Dan dia akan ketika lintasannya putih nilainya 1. Di percobaan kita di PCB itu pembacaannya normal. Ketika dicoba di robot, ada beberapa channel yang tidak bisa membaca itu gitu loh. Nah, makanya analisis kita mungkin apakah mungkin karena pin pada sensor ini yang tidak terbangun secara maksimal. Nah, maka dari itu kita coba untuk membolongi itu, kemudian ada jumper. Itu kita solder antara sensor ini 8 channel ini ke PCB-nya. Jadi otomatis akan di apa ya? Di modifikasi jaraknya itu seberapa, apakah ini akan terbaca atau tidak. Nah, cara yang akan kami lakukan yaitu mencoba untuk memaksimalkan cara kerja sensornya dulu di robot karena itu yang paling utama. Dan ya sekarang masih dalam proses untuk penyelesaian masalah tersebut. Ya, kita sudah mencoba kontrol PID tentunya, tapi ya ketika di track lurus itu sebenarnya masih bisa mengikuti, tapi agak melenceng sedikit. Jadi nggak di tengah, itu problemnya. Ketika dikasih track yang agak membelok gitu, dia malah bablas atau lurus aja gitu. Nah itu indikasi kita awalnya adalah mungkin hardware-nya gitu, karena tuningnya mungkin kita coba tuning yang tidak terlalu tajam juga ya untuk KPKI KD-nya. Jadi ya mungkin sementara kita maksimalkan kerja dulu.
Nah, sebelum PID juga kita sebenarnya sudah menguji sensornya aja gitu. Kita masukkan program di ESP untuk pengujian sensor melalui robot. Ya hasilnya ya ada beberapa sensor juga yang beberapa channel sensor juga yang tidak membaca datanya gitu. Mungkin seperti itu. Pendapat dari Mas Abdul gimana ya? Kan untuk sensor di sini aku tetapinya inputnya itu 3,3. Mungkin Mas Abdul berapa kok input sensor? Kalau yang kami kelompok pakai itu 3 watt masih, namun pada wiring itu biar apa namanya eh, dekat dengan garis yang deteksinya itu mungkin eh, kita rencana kita pepetin ke garisnya tetap dan tidak menaikkan tegangan dari 3,3 ke atasnya 3,3, tetap menggunakan 3,3 itu. Ya. Terima kasih. Ada dari kelompok lain pertanyaan? Ya boleh Mbak. Kalian ada PID, Fahri sama Hiral juga. Apa nanti saat mau berjalan itu kita switch mode? Oh iya tentu. Kan di ID-nya ini ada metode kontrol nih, bisa dilihat. Ini ada tanda panah di sini. Ini kita bisa pilih PID fuzzy, PID fuzzy atau neural network gitu. Kemudian eh, sebelum itu kita stop dulu robotnya, kemudian kita start lagi, maka kontrol yang berjalan akan berbeda gitu. Oke, ada lagi? Hah? Mungkin dari kelompok 3. Mas Ozi. Jadi sebenarnya dari kelompok teman-teman sendiri itu progres untuk saat ini bagaimana? Habis itu apakah progresnya itu sudah bisa membaca power atau masih dalam tahap menjalankan program menjalankan motor driver. Habis itu untuk neural network tadi itu untuk mengaplikasikan ke dalam program programnya itu gimana? Mungkin kita jawab dulu untuk neural network. Sebenarnya kalau dari definisi itu kan, nah ini jujur kita belum punya banyak referensi untuk neural networknya seperti apa, karena kita masih berfokus ke hardware-nya gitu, karena kita masih punya problem di hardware. Jadi untuk neural network kita belum tahu mekanisme seperti apa, tapi kalau secara gambaran umumnya dia harus dikasih apa ya, mungkin semacam data terlebih dahulu gitu loh. Kemudian dia baru akan bisa bekerja gitu untuk cara kerjanya gitu. Nah, untuk progres sementara itu kita coba integrasi antara GUI kemudian robot. Jadi apakah robot ini bisa diperintah dari GUI melalui wireless gitu ya, melalui WiFi,
dan udah kita coba sebenarnya. Tapi karena nggak ada robotnya hari ini, jadi kita nggak bisa coba. Tapi mungkin akan saya jelaskan dari gambar yang sudah saya tangkap gitu dari screenshot gitu ya. Oke, mungkin cara kerjanya seperti ini. Bentar. Nah, ini tanpa sensor ya. Ini robot tanpa sensor. Kita coba eh, robotnya bekerja dengan dia maju, kemudian dia berhenti, kemudian dia belok kanan, kemudian maju lagi belok kanan sampai membentuk persegi. Itu dilakukan berulang-ulang. Nah, yang akan kita lakukan di GUI-nya ini adalah, bentar. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa atur speed-nya berapa, kemudian delay majunya berapa. Jadi robot maju, kemudian berhenti itu delay-nya seberapa. Bisa kita atur, bisa kita perintah berapa lama gitu ya. Kemudian kanan. Delay kanan adalah sebelum belok kanan dia delay-nya berapa. Sebenarnya bukan belok sih, memutar ke kanan. Cara kerjanya sebenarnya cuma lurus, kemudian dia berputar ke kanan. Nah, kemudian durasi majunya berapa detik. Kemudian durasi kanannya berapa detik gitu. Nah, ini sebenarnya udah dicoba dengan bentar. Pertama kita compile programnya dulu seperti ini. Kalau sudah, kemudian nanti akan ya. Nah, di sini dari ISP-nya dia akan mengirimkan data berupa alamat IP-nya. Di sini alamat IP-nya kita udah coba 192.168.1.07. Nah, alamat ISP tersebut kita masukkan ke program di GUI yang udah di GUI-nya seperti ini. Kodenya. Sebentar. Nah, sini ada ini. Jadi kita sebelum menjalankan GUI, kita masukkan alamat ISP yang sudah di compile dan diupload gitu. Otomatis di secara monitor dia akan ngasih alamat IP untuk menjalankan GUI. Tapi sebelumnya di ISP-nya tuh harus diatur dulu. Oke, cara kerjanya gini. Jadi untuk komunikasi WiFi kita pakai sebagai access point HP. Kemudian ISP ini akan mendeteksi uh, SSID dan passwordnya gitu, nama WiFi apa, passwordnya apa kita masukkan di sini. Nah, di sini WiFi HP saya adalah Rinu, passwordnya Rinu Pratama gitu ya. Nah, otomatis ketika dijalankan ISP itu akan otomatis menggunakan hotspotnya. Kemudian setelah dijalankan, dia akan mengirimkan alamat IP yang tadi sudah ini. Alamat IP tersebut kita masukkan di program GUI-nya sebelum dijalankan. Ini 192.168.61.107. Nah, setelah sudah terhubung, untuk memastikan lebih lanjut gimana ngeceknya, kita pakai command prompt. Nah, ini yang mungkin di praktik Jarkom ya. Ping 192.168.61.107. Indikasi bahwa tersambung adalah antara laptop, HP, dan ISP-nya adalah nih. Reply from ini, terus ini segala macam. Terkirim semua gitu. Tidak request timeout gitu. Itu berarti semuanya udah terintegrasi gitu.
Kemudian programnya diciptakan, kita bisa melihat, ini bukan RPM ya, ini PWM sebenarnya. Nilai PWM-nya berapa di grafik, kemudian kita bisa atur speed segala macam. Tapi mungkin karena kita nggak bisa borong, kita nggak bisa simulasi di sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi sementara kita mencoba untuk membuat program untuk membuat komunikasi secara wireless, untuk memberi perintah ke robot itu, tapi tidak menggunakan sensor, tidak menggunakan kontrol, hanya menggunakan perintah berupa kapan robot ini akan belok kanan, lama belok berapa, majunya seberapa gitu, speednya berapa gitu. Jadi ini untuk dasar, kemudian nanti kita bisa mengontrol menggunakan PID segala macam, tapi menggunakan wireless gitu. Untuk memastikan bahwa bisa mengirimkan data secara wireless gitu. Oke, apa itu yang bisa kami jelaskan terkait proyek sementara. Intinya kami masih berfokus untuk pembenahan sensor karena dia tidak bisa membaca secara maksimal. Apakah karena sensornya atau karena memang pin yang kurang kencang gitu ya, jadi tidak bisa maksimal untuk membaca data. Oke, ada saran lagi atau pertanyaan lagi? Cukup. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian dari kelompok kami, dari kelompok 4. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.